Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nur Akida dan teman saya Nur Fadila, Anggi Andriani, Tiara Septiani, Nur Fadila Waziana. Baik, kami akan mempersembahkan yel-yel dari kelompok kami. 2, 4. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok 4. Jika kau suka kami tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana atas kehadiratnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, penuntun kita dari jalan jahiliyah menuju alam benerang seperti saat ini. Baik teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita mengkaji terkait pembahasan video ini lebih dalam, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Nur Akida dengan NIM 220208501044 selaku moderator pada presentasi dalam video ini sekaligus ketua dari kelompok 4 yang beranggotakan saudari Nur Fadila, Tiara Septiani, Anggi Andriani, dan Nur Fadila Waziana. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu terkait tentang bedah film Coach Carter terhadap teori konstruktivisme kognitif. Baik teman-teman, adapun sebelum kita masuk ke momen yang ditunggu-tunggu pada pembuatan video kali ini, kami akan membahas terkait tentang beberapa poin. Adapun kajian teori yang terdapat di dalam video ini mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan terkait pengertian daripada teori konstruktivisme kognitif ini, dan yang kedua yaitu sinopsis dari film yang kami bedah, dan yang ketiga yaitu adegan yang terdapat di dalam film yang berkaitan dengan teori konstruktivisme kognitif. Nah, itu secara kajian teori. Secara pembahasan itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu tentang apa saja yang menjadi implikasi teori konstruktivisme kognitif ini di dalam pendidikan, dan yang kedua yaitu tentang bagaimana perspektif teori konstruktivisme kognitif ini yang terdapat di dalam adegan film tersebut yang berkaitan terhadap pendidikan. Oke, baik. Momen yang ditunggu-tunggu yaitu terkait tentang pembahasan atau pengkajian bedah film kami ini terkait teori konstruktivisme kognitif sosial. Yang pertama yaitu terkait pemahaman mengenai teori konstruktivisme sosial dan sinopsis dari film tersebut. Ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Nur Fadila. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya Nur Fadila yang akan memaparkan materi pertama, yaitu teori belajar konstruktivisme kognitif. Teori konstruktivisme kognitif adalah salah satu teori pembelajaran yang menekankan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan informasi yang mereka terima dari lingkungan. Berikut adalah beberapa poin kunci dari teori konstruktivisme kognitif. Yang pertama, pembelajaran adalah proses aktif. Yang kedua, pengalaman dan interaksi. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan. Yang keempat, peran penting sosial. Yang kelima, kemajuan berdasarkan tahap kognitif. Dan yang terakhir, pentingnya konteks. Selanjutnya adalah sinopsis film. Coach Carter adalah film dengan genre drama olahraga remaja biografi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2002, yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Rich Gonzalez, Robert Rickard, dan Rob Brown, yang disutradarai oleh Thomas Carter. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang menceritakan Ken Carter atau Samuel L. Jackson menerima tawaran sebagai pelatih bola basket di
Richmond High School, sekolah di mana dia adalah salah satu alumni terbaiknya. Sebagai pelatih, dia memberikan syarat kepada siswa atletnya untuk memiliki IPK rata-rata 2,3 atau C+, serta siswanya harus duduk di depan kelas dan memakai dasi dan jas pada saat hari pertandingan, dan seluruh atlet harus menandatangani kontrak untuk terus berada dalam tim. Hal ini dilakukan Carter karena banyak remaja sudah memiliki catatan kriminal dan sebagian besar terlibat dalam bisnis narkoba. Perkara ini mengganggu Carter yang ingin masyarakat di sekitarnya memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga paradigma berpikir mereka bisa berubah. Dengan harapan itu semua bisa menjadikan kehidupan di Richmond menjadi lebih baik. Niat baik ini dianggap sebagai kontroversi bagi masyarakat Richmond pada saat itu. Tetapi tindakan Carter ini membuahkan hasil yang sukses, merubah anak didiknya yang awalnya jadi berandal menjadi murid atlet yang sukses. Mereka membawa sekolahnya masuk kepada kejuaraan nasional basket dan mendapatkan beasiswa full. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya mengenai tentang teori konstruktivisme kognitif dan sinopsis film. Adapun selanjutnya terkait tentang adegan film yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme kognitif ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Tiara Septiani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya Tiara Septiani sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang adegan film berkaitan dengan teori konstruktivisme kognitif. Adegan yang pertama yaitu pelatihan pertama yang diajarkan Coach Carter. Coach Carter memberikan pelatihan pertama dan mengatakan bahwa mereka tidak bermasalah dengan penembakan bola, akan tetapi mereka bermasalah dengan pergerakan di lapangan. Adegan yang kedua yaitu kontrak berlaku yang dibuat oleh anaknya sendiri, Damian Carter. Carter tidak setuju dengan pendapat anaknya tersebut, akan tetapi dia menyetujui kepindahan anaknya karena mampu membuat keputusan sendiri dan menjalani konsekuensinya. Adegan yang ketiga yaitu saat pelatihan basket. Carter menjelaskan bahwa semua yang dia tahu tentang basket dipelajari dari wanita. Dia menceritakan tentang perilaku saudarinya, Diane, yang selalu menunggunya dalam segala hal dan membuatnya kesal. Selain Diane, dia juga menjelaskan tentang beberapa tentang wanita lain, mungkin tentang mantan pacarnya dan sebagainya. Adegan yang keempat yaitu saat pertandingan basket. Carter berteriak dari pinggir lapangan tentang apa yang harus dilakukan pemain saat mereka sedang bertanding. Pemain mengasimilasi informasi, melakukan penyesuaian akomodasi untuk mencapai hasil yang diinginkan saat bertanding. Dan yang kelima yaitu pelatihan basket sebelum bertanding. Saat pemain menemui situasi di mana lawan yang akan bermain dengan mereka lebih kuat, Carter memberikan ide, konsep, dan pengetahuannya kepada pemain. Terakhir yaitu saat Cruz, salah satu pemain, mencoba bergabung kembali di tim. Cruz dikeluarkan dari tim dan kemudian mencoba bergabung kembali. Carter memberikan syarat agar bisa bergabung di tim. Cruz tidak bisa menyelesaikan syarat tersebut, namun pemain yang lain mencoba membantu Cruz karena Carter sendiri yang mengatakan mereka adalah tim. Maka satu orang berjuang, mereka semua berjuang. Dan pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Secara kajian teori kita telah mendengarkan bersama-sama yang telah dipresentasikan oleh saudari saya sebelumnya Nur Fadila dan dilanjutkan oleh saudari Tiara Septiani. Adapun secara pembahasan terkait implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif ini akan dijelaskan oleh saudari saya Nur Fadila Waziana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif di dalam pendidikan. Implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif ini terbagi ke dalam 8 teori. Yang pertama yaitu pemberian pengalaman aktif. Di sini, konstruktivisme kognitif menekankan pentingnya pengalaman aktif dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berpartisipasi aktif, berinteraksi dengan materi pelajaran, dan mengambil peran dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi diskusi. Di sini, konstruktivisme kognitif menyoroti peran penting interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi antara siswa dan diskusi kelompok merupakan cara yang efektif untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka melalui pertukaran ide dan pandangan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Menghadirkan siswa dengan tantangan dan masalah nyata yang memerlukan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah adalah salah satu pendekatan yang sesuai dengan konstruktivisme kognitif. Siswa akan membangun pengetahuan mereka saat mereka berusaha menyelesaikan masalah-masalah ini. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya keterlibatan siswa. Di sini dalam pendidikan berbasis konstruktivisme kognitif, siswa diberi tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Mereka diajak untuk merumuskan pertanyaan, mengidentifikasi sumber daya, dan mencari jawaban itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu keterbukaan terhadap kesalahan. Di sini siswa diharapkan untuk mencoba hal-hal baru dan eksperimen dalam pembelajaran mereka. Penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa merasa nyaman membuat kesalahan dan mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu penilaian formatif. Konstruktivisme kognitif menekankan pemahaman yang mendalam daripada hanya menghafal fakta. Oleh karena itu, pendidik dapat menggunakan penilaian formatif seperti umpan balik berkelanjutan untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan mengukur perkembangan pemahaman mereka seiring waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu fleksibilitas dalam pengajaran. Dalam konteks konstruktivisme kognitif, pendidik harus siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan individu siswa. Setiap siswa memiliki kerangka kognitif yang berbeda, dan pendidik perlu mampu mengakomodasi perbedaan ini. Yang terakhir yaitu kedelapan, koneksi dengan pengetahuan sebelumnya. Guru harus mengakui pentingnya pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa dan mengaitkannya dengan materi baru. Ini membantu siswa mengasimilasi informasi baru ke dalam kerangka pengetahuan yang sudah ada. Mungkin dengan mengintegrasikan konsep-konsep konstruktivisme kognitif dalam praktik pengajaran mereka, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, pengembangan pemahaman yang mendalam, dan kemandirian siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman yang lebih dalam dan relevan daripada sekedar menghafal fakta. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Nur Fadila Waziana terkait penjelasannya tentang implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif di dalam pendidikan. Adapun pembahasan selanjutnya terkait tentang apa sih yang menjadi perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif yang terdapat di dalam adegan film yang berkaitan dengan pendidikan. Ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Anggi Andriani. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi terakhir yang dimana materinya itu perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif terhadap adegan terdapat di dalam film. Yang pertama, adegan pelatihan pertama yang diajarkan oleh Coach Carter. Carter sebagai pelatih atau guru bermaksud untuk mentransfer konsep, ide, dan pengetahuannya tentang sesuatu kepada pemain. Pertransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh mereka melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua itu kontrak perilaku oleh Demian. Carter tidak setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Akan tetapi, dia menyetujui kepindahan anaknya karena mampu membuat keputusan sendiri dan menjalani konsekuensinya. Ini adalah salah satu contoh teori belajar konstruktivisme kognitif di mana meskipun pendapat awal tersebut tidak disetujui dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pengalaman dan bimbingan. Yang ketiga itu pelatihan basket. Carter menceritakan tentang saudarinya sendiri ataupun wanita yang lain saat melatih mereka, bukan hanya sekali tetapi lebih.
Hal ini bermaksud untuk mentransfer konsep, ide, dan pengetahuannya sendiri tentang sesuatu kepada mereka. Dan pentransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh mereka sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan yang didapat. Yang keempat itu pertandingan basket. Carter berteriak di pinggir lapangan tentang apa yang harus dilakukan pemain saat mereka sedang bertanding. Pemain mengasimilasi informasi yang mereka dengar dengan memahami mereka tentang basket. Kemudian mereka harus melakukan penyesuaian dalam teknik bermain mereka atau akomodasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima yaitu pelatihan basket sebelum pertandingan melawan tim yang lebih kuat. Saat bermain menemui situasi yang dimana lawan yang akan bermain dengan mereka lebih kuat. Carter memberikan ide, konsep, dan pengetahuan mereka kepada pemain. Hal ini merupakan konstruktivisme kognitif di mana pemain yang sudah memiliki kemampuan awal dalam bermain basket mencoba menginstruksikan pengetahuan yang baru. Yang keenam yaitu Crush mencoba bergabung di tim pelatih basket. Crush dikeluarkan dari tim dan mencoba bergabung kembali. Lalu Carter memberikan syarat, tetapi Crush tidak bisa menyelesaikan syarat tersebut. Namun pemain lainnya mencoba membantu karena Carter sendiri yang mengatakan kepada tim. Maka satu orang yang berjuang, kita semua berjuang. Hal ini memperlihatkan teori belajar konstruktivisme kognitif di mana pemain sudah memiliki kemampuan awal dari yang diajarkan Carter dan menjadi dasar dalam konstruksi pengetahuan yang baru. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Kini kita telah mendengarkan bersama-sama terkait beda film Coach Carter terhadap teori konstruktivisme kognitif yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan itulah sehingga kami dapat menyimpulkan bahwasanya teori konstruktivisme ini memandang bahwa siswa sebagai pribadi yang telah memiliki kemampuan sebelumnya sebelum mempelajari sesuatu. Nah, dari kemampuan awal inilah yang akan menjadi dasar ketika seseorang tersebut mendapatkan pengetahuan baru. Nah, yang dimaksud dengan kalimat di sini bahwasanya apa yang diterima oleh siswa tersebut itu sebelumnya telah ada sesuatu hal yang telah ia alami, sehingga itulah kenapa dikatakan ketika menerima pelajaran baru, pemahaman yang sebelumnya itulah yang akan menjadi dasar, atau seperti ia menjadi ketika menerima pengetahuan baru sudah ada bayangan di dalam kepalanya seperti itu. Nah, dalam teori konstruktivisme kognitif ini memandang bahwasanya segala hal yang diterima oleh siswa itu berdasarkan tentang pengalaman yang dialami seperti itu. Nah, Piaget ini mengatakan bahwa belajar itu adalah hasil dari interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, yang dimaksud dengan asimilasi dan akomodasi ini apa? Nah, jadi untuk mempermudah kita mengingat asimilasi dan akomodasi ini, bahwasanya asimilasi ini adalah proses di mana seseorang siswa tersebut mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi apa yang diterima oleh siswa tersebut itu sebelumnya telah ia pelajari. Seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan akomodasi itu adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh siswa terhadap pengetahuan yang baru. Jadi apa yang diterima tersebut, siswa tersebut menyesuaikan diri terhadap apa yang menurutnya ini adalah ilmu baru. Nah, di dalam film Coach Carter ini sebelumnya telah dijelaskan atau diberikan contoh terkait tentang konstruktivisme kognitif. Misalnya contohnya ketika Coach Carter ini memberikan ide, konsep, dan pengalaman dan pengetahuannya kepada para pemainnya atau kepada murid-muridnya. Nah, dari proses yang dikemukakan atau yang diucapkan oleh Coach Carter tersebut, disitulah terjadi proses asimilasi dan akomodasi itu, di mana
ketika Coach Carter tersebut memberikan ide, konsep, dan pemahamannya itu, sebelumnya kan para pemainnya ini atau para muridnya ini telah mengetahui atau sudah ada pandangan terkait apa yang dijelaskan oleh Coach Carter tersebut. Nah, ketika mereka melakukan pemahaman dan penyesuaian terhadap apa yang disampaikan oleh Coach Carter tersebut, sehingga mereka ketika bermain di dalam lapangan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu, teman-teman, salah satu contoh yang mudah dipahami terkait dari teori konstruktivisme kognitif tersebut. Itulah yang dapat kami sampaikan terkait beda film Coach Carter mengenai tentang teori konstruktivisme kognitif. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi pemahaman baru bagi yang belum mengetahui dan menjadi pengingat bagi yang telah mengetahui ilmu tersebut. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya dan teman-teman dari kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.